ditanya tentang memori gitu, kenangan, kebanyakan tentang masa kecilnya sebelum memang Trogong itu seperti sekarang ya. Akhirnya gue mau misahin jadi antara sekolah yang berbasis doktrin. Kita pengen sesuatu yang emang bentuknya tuh cocok sama kita kan. Entah dari bentuk badannya. Ini kalau gue lihat dari segi arsitektur bagus, cuman kalau dari segi fungsional salah besar. Kami membuat sebuah proyek seni antara hubungan yang sudah terjalin dari Serum dan Arkolab. Kami merancang sebuah proyek bersama yang membicarakan tentang wilayah masing-masing lembaga ini. Jadi Serum di Rawamangun dan Arkolab di Jalan Trogong, Cilandak Barat. Jadi untuk seniman yang berdomisili di Rawamangun dan berdomisili di Jalan Trogong dan sekitarnya. Ya sebenarnya kita juga mengembangkan proyek ini yang menekankan proses gitu kan. Nah ya proses yang kita lakukan yaitu diskusi bersama seniman. Jadi setiap minggu kita mengadakan pertemuan bersama seniman untuk melakukan diskusi, observasi lapangan dan pemetaan terhadap wilayah itu masing-masing. Mengidentifikasi wilayah itu saya dan Angga terpilih nih. Proyek seperti ini bukannya proyek yang baru pertama kali yang dilihat, gitu. Sudah banyak proyek seperti sebelumnya gitu. Apa yang bisa kita tawarkan atau tambahkan lagi terhadap semua itu? Terus kami pikir bisa dengan sesederhana kita mulai awalnya mengidentifikasi aja. Dan pada tahap ini para seniman setidaknya sudah berhasil mengarsipkan gitu. Ketika darinya data-data itu bertebaran tapi tidak diletakkan pada suatu konteks, para seniman bisa membangun sebuah konteks, misalnya tadi memori personal atau kolektif yang spesifik tentang satu wilayah, dan itu terdokumentasikan atau terarsipkan ke dalam bentuk karya, sehingga nanti ke depannya mungkin arsip atau karya itu juga bisa bermanfaat bagi pelaku budaya, seniman atau peneliti lainnya. Gimana mengemasnya dengan bahasa dengan idiom sekolah gitu, akhirnya kepikir LKS karena LKS itu juga interaktif, jadi selain data-data yang banyak dan saling terkait ini bisa terangkum gitu dalam media LKS, juga bisa ngajak publik dan pengunjung atau apapun bisa ikut mikirin gitu kan, dengan ngisi, dengan ngerjain soal, kayak saya juga ngajuin pertanyaan pribadi juga gitu kan di situ. Jadi makanya medium LKS itu dipilih. Jadi aku memposisikan diri sebagai siswa yang berusaha mencerna semua data ini, terus nyusun LKS-nya sendiri gitu, sambil ngajak publik sama-sama ikut ikut buat ngisi lompatan-lompatan gagasan sama berdasarkan data-data yang didapat waktu proses. Karya rekoleksi memori Trogong sebenarnya ide awalnya dari waktu kami dengar kata Trogong tuh kita jadi keinget memori-memori kita pas mengenai Trogong. Kayak aku memori waktu kecil di JIS, terus kalau Poppy dia sempat tinggal setahun di Trogong, nah gitu. Tapi karena memori yang kita punya sedikit banget, jadi kita pengen cari tahu lebih jauh lagi dengan menginterview warga sekitar Trogong. Terus kita tanya memori mereka tentang Trogong apa, dan akhirnya kita jadi lebih tahu tentang Trogong dan sejarah Trogong juga. Orang yang tinggal lama situ lebih terbuka sih, maksudnya ingin menceritakan juga gimana sejarah-sejarahnya Trogong selama dia lahir di situ, besar di situ, sampai ada perubahan-perubahan kayak seperti sekarang nih. Dia lumayan nge-share itu dengan
suka banget, kan mereka senang dengan perubahan yang ada gitu. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang ingin milih lebih sepi atau apa, ya tidak bisa menghindari itu juga kan, karena perubahan akhirnya bikin dia rame. Jadi ya banyak sih tanggapannya maksudnya, tapi lebih mengarah. Dan jawaban mereka juga beda-beda dan ada apa ikonik di masing-masing yang jawab tuh ikonik, jadi makanya kita bisa ngumpulin artefak dari mereka juga. Kawasan Trogong ini, di space ini, saya jadi pas mendengar kata Trogong, yang saya ingat selalu hanya satu tempat, yaitu JIS gitu. Kemudian saya coba tanya ke beberapa orang, mereka juga menjawab hal yang sama, kalau nggak sekolah internasional tersebut, kalau nggak 7-Eleven atau Starbucks gitu. Terus saya jadi berpikir dan mempertanyakan kembali gitu, sebenarnya tempat-tempat yang mereka ingat itu karena faktor bentuk bangunan atau tata letak si gedung itu, atau memang karena nama dan simbol yang maksud saya logo yang ada di kawasan Trogong tersebut gitu. Dari pertanyaan ke diri sendiri mengenai hal itu, saya jadi terpikir untuk mencari tahu lebih dalam mengenai si bentuk, maksud saya tata letak bangunan di kawasan Trogong Raya gitu. Kenapa Trogong Raya? Karena itu benar-benar daerah yang sering dilalui mungkin hampir semua orang Jakarta gitu. Tapi mungkin banyak orang-orang yang melalui jalanan itu nggak terlalu ngeh sama kondisi sekitarnya gitu. Hanya bangunan-bangunan tertentu gitu. Ya dari situ saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai tipologi bangunan gitu, dari sudut pandang arsitektural gitu, karena setelah saya mencari tahu lebih dalam pun juga ternyata tipologi bangunan itu juga berpengaruh pada perkembangan kondisi sosial sekitar dan tata letak ruang perkembangannya untuk ke depan gitu. Tapi dengan ada kendala teknis segala perizinan segala macam, kita mencoba beralih fungsi ke spotnya, kita beralih ke tempat yang memang lebih banyak para pengguna jasa transportasi yang mau gunain bus atau mobil, menunggu mobil atau taksi segala macam. Kita pilih halte lebih tepatnya halte depan UNJ, halte Rawamangun. Dan di situ banyak anak kuliah atau para pekerja yang pulang kerja tuh selalu nunggu di situ, yang biasanya bisa dibilang cukup lama nunggunya. Jadi kita cukup jarang. Jadi kita bikin untuk mengisi waktu menunggu transportasi atau busnya itu datang. Kita bikin zona bebas bosan ya. Di situ kita taruh kuda-kudaan untuk bermain para penumpang sebenarnya. Idenya sih seperti itu. Lalu biasa kita taruh signage untuk menanda ini area zona bebas bosan. Gue dapet sih dari proyek ini kita bisa lebih bermain-main dalam proses penciptaan karya ya. Maksudnya kita nggak selalu, biasanya kita identik sama plan, sign system, tapi kita sekarang mencoba mengembangkan dengan instalasi dengan instalasi. Sebenarnya seperti karya-karya aku yang sebelumnya, karya-karya aku itu kebanyakan berkaitan dengan memori. Secara lebih lanjutnya, Pasar Senen Giri itu adalah suatu tempat yang memang sangat dekat dengan kehidupan aku sendiri. Mulai dari remaja, mulai dari kuliah, sering sekali begitu menjahit di sana. Lalu timbul juga pertanyaan mengenai penampilan. Lalu bagaimana pendapat orang tentang cara berpenampilan perempuan, cara berpenampilan saya.
Di proyek ini sebenarnya aku baru pertama kali ya untuk secara langsung betul-betul mengambil suatu metode secara spesifik yang langsung turun dan juga yang bisa kita sebut memperpanjang tangankan hal-hal yang sifatnya harusnya seorang artis lakukan. Maksudnya labor di sini maksudnya. Kan di sini jadi aku mencoba untuk menjadikan para penjahit itu bagian dari karyaku sendiri sebagai sudut pandang yang lain. Karena mereka lah di sana yang berada di bursa itu, bursa berpenampilan, apalagi sangat dekat dengan perempuan-perempuan seumur aku sekarang. Ini adalah karya tentang Rawamangun. Karena gue lahir di Rawamangun, jadi menurut gue banyak situs-situs bersejarah yang cukup melambangkan Rawamangun seperti terminal, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan kampus, ya dan lain-lain lah. Gue ambil 6 situs yang khas bisa ngelambangin Rawamangun gitu. Nah, gue membagi semua landmark ini jadi sebuah momen dimana gue bisa menambahkan ibaratnya memori, terus pengalaman, ya sebagaimana gue tumbuh dan besar di sini, dan gue ingin orang lain untuk menceritakan hal serupa apa mereka punya kenangan yang cukup unik dan mereka ingat, jadi mereka bisa tulis di karya ini gitu.